Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adela Salsabila dari S1 Pendidikan Geografi Universitas Negeri Surabaya, NIM 19040274084. Saya akan menjelaskan tentang arus lintas Indonesia. Pengertian arus lintas Indonesia. Arus lintas Indonesia atau Arlindo adalah suatu sistem di perairan Indonesia di mana terjadi lintasan arus yang membawa massa air dari Lautan Pasifik ke Lautan Hindia. Massa air Pasifik tersebut terdiri atas massa air Pasifik Utara dan Pasifik Selatan. Terjadinya Arlindo terutama disebabkan oleh bertiupnya angin pasat tenggara di bagian selatan Pasifik dari wilayah Indonesia. Angin tersebut mengakibatkan permukaan bagian tropik Lautan Pasifik Barat lebih tinggi daripada Lautan Hindia bagian timur. Hasilnya terjadinya gradien tekanan yang mengakibatkan mengalirnya arus dari Lautan Pasifik ke Lautan Hindia. Berikut contoh gambar arus lintas Indonesia. Arus lintas Indonesia selama muson tenggara umumnya lebih kuat daripada di muson barat laut. Beberapa hasil model penelitian mengungkapkan ketergantungan suhu permukaan dan simpanan panas permukaan Samudra Pasifik dan Hindia terhadap arus lintas ini. Kedua samudra tersebut akan sangat berbeda jika tanpa Arlindo. Ketiadaan Arlindo akan meningkatkan permukaan laut di Pasifik dan menurunkannya di Hindia sebanyak 2 hingga 10 cm. Sumber air yang dibawa oleh Arlindo berasal dari Pasifik bagian utara yang dingin dan memiliki tingkat salinitas rendah dan dari Pasifik bagian selatan yang panas memiliki salinitas lebih tinggi. Perairan Selat Makassar dan Laut Flores lebih banyak dipengaruhi oleh massa air Laut Pasifik Utara, sedangkan Laut Seram dan Halmahera lebih banyak dipengaruhi oleh massa air dari Pasifik Selatan. Jalur pergerakan 1. Jalur barat, di mana massa air masuk melalui Laut Sulawesi dan Basin Makassar. Sebagian massa air akan mengalir melalui Selat Lombok dan berakhir di Lautan Hindia, sedangkan sebagian lagi dibelokkan ke arah timur lalu ke Laut Flores hingga Laut Banda dan kemudian keluar ke Lautan Hindia melalui Laut Timur. 2. Jalur timur, di mana massa air masuk melalui Laut Halmahera dan Laut Maluku lalu ke Laut Banda. Dari Laut Banda, massa air akan mengalir mengikuti dua rute. Rute utara Pulau Timur melalui Selat Ombay antara Pulau Alor dan Pulau Timur, masuk ke Laut Sawu dan Selat Rote. Sedangkan rute selatan Pulau Timur melalui Basin Timur dan Selat Timur, antara Pulau Rote dan paparan benua Australia. Efek dari Arlindo. Arlindo mengakibatkan suhu permukaan perairan Indonesia lebih dingin dengan salinitas yang lebih tinggi, sebagai pengaruh terjadinya upwelling di beberapa daerah selama musim timur, dan juga akibat dari masuknya massa air Lautan Pasifik. Sedangkan pada musim barat, suhu permukaan perairan lebih hangat dengan salinitas yang lebih rendah. Rendahnya salinitas akibat pengaruh massa air dari Indonesia bagian barat yang banyak bermuara sungai-sungai besar. Selama musim timur, di beberapa bagian dari perairan Indonesia mengalami upwelling dan percampuran massa air yang mengakibatkan terjadinya pengkayaan nutrien pada lapisan permukaan tercampur dan mengakibatkan tingginya produktivitas primer perairan bila dibandingkan dengan musim barat. El Nino dan La Nina. Arlindo merupakan bagian penting dalam sirkulasi Samudra Dunia dalam penghantaran panas atau heat. Dalam kondisi normal, di perairan Pasifik di sebelah utara Irian terdapat kolam air hangat warm water pool yang disebabkan oleh menumpuknya air yang terbawa oleh Khatulistiwa Selatan karena hembusan angin pasat trade winds di Pasifik. Massa air yang terangkut oleh Arlindo dipengaruhi oleh adanya El Nino dan La Nina. Dampak El Nino dan La Nina terhadap kehidupan di Laut Nusantara belum banyak dikaji. Terdapat beberapa kenyataan yang menunjukkan terjadinya pemutihan karang, coral bleaching, yang dapat dikaitkan dengan El Nino. Kajian terintegrasi mengenai El Nino perlu ditingkatkan untuk mengantisipasi dampak negatif yang dapat ditimbulkannya. Pengertian El Nino yaitu gejala penyimpangan atau anomali pada suhu permukaan Samudra Pasifik di pantai barat Ekuador dan Peru yang lebih tinggi daripada rata-rata normalnya. Efek yang ditimbulkan yaitu timbulnya kemarau yang panjang di beberapa wilayah di Indonesia, badai besar di wilayah Pasifik. Pengertian La Nina.
La Nina adalah fenomena turunnya suhu permukaan laut di daerah Samudra Pasifik Timur Ekuator, efek yang muncul sebagai lawan dari fenomena El Nino. Efek La Nina. Fenomena La Nina menyebabkan curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia bertambah, bahkan sangat berpotensi menyebabkan terjadinya banjir. Peningkatan curah hujan ini sangat tergantung dari intensitas La Nina tersebut. Namun, karena posisi geografis Indonesia yang dikenal sebagai benua maritim, maka tidak seluruh wilayah Indonesia dipengaruhi oleh fenomena La Nina. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.